Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ucapkan selamat buat anak-anak kelas 10 yang sekarang sudah naik ke kelas 11 APL. Nanti pelajarannya akan lebih banyak produktifnya, lebih susah, jadi saya harap kalian tetap mengikuti seperti semester kemarin dengan baik. Nah, nanti Bu Rizka di APL khususnya untuk mata pelajaran produktif C3 akan mengajar 2 mata pelajaran. Ada analisis mikrobiologi ini dan ada analisis kimia instrumen. Itu yang akan Bu Rizka ajarkan. Di sini Bu Rizka akan menjelaskan dulu tentang KD-KD apa aja yang akan kalian pelajari di analisis mikrobiologi atau biasanya disingkat AMI. Nanti ada 9 bab dalam 1 tahun, ada 9 bab yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah menerapkan pewarnaan mikroba. Jadi mikroba pada umumnya kan nggak bisa dilihat sama mata kita kan. Jadi perlu dilakukan suatu treatment yaitu pewarnaan agar kita bisa melihat mikroba. Lalu yang kedua adalah menerapkan analisis mikrobiologi dalam bahan alam dengan menggunakan metode TPC. Jadi TPC itu merupakan salah satu perhitungan bakteri atau mikroba. Jadi di bab 2 ini kita akan belajar cara menggunakan atau caranya TPC itu bagaimana, lalu rumusnya TPC bagaimana, nanti cara menggunakan alat koloni counternya bagaimana akan kita ajarkan atau akan kita belajar di bab 2. Lalu nanti di bab 3, ketika nanti kita sudah praktikum di bab 3.2, lalu di bab 3.3 kita akan mengevaluasi data hasil yang kalian praktikumkan menggunakan metode TPC itu bagaimana. Itu kan kita evaluasi. Lalu di bab 4 kita akan menerapkan pemeriksaan coliform dan identifikasi bakteri E. coli. Jadi nanti di bab 3.4 kita akan mengidentifikasi bakteri E. coli dan coliform. Nanti apa saja pemeriksaannya, terus metode-metodenya apa saja akan kita pelajari di bab 3.4. Lalu nanti di bab 3.5, kan di bab 3.4 kan kita sudah menerapkan pemeriksaan coliform dan identifikasi bakteri E. coli. Di bab 3.5 kita mengevaluasi data hasil pemeriksaan yang di bab 4. Itu yang akan kita evaluasi. Kira-kira benar apa tidak waktu kalian mengidentifikasi bakteri E. coli. Lalu yang 3.6 itu kita menerapkan pemeriksaan salmonella. Jadi ada 2 bakteri yang kita pelajari di semester 2, di kelas 11 semester 1 dan 2. Ada coliform dan salmonella. Itu adalah 2 bakteri yang akan kita pelajari. Nah, untuk 3.7 itu kita akan mengevaluasi seperti biasa. Ketika sudah menerapkan, baru dievaluasi. Untuk bab 3.8, kita akan menerapkan analisis mikrobiologi menggunakan MPN. Jadi MPN ini adalah most probable number atau cara perhitungan bakteri. Kalau tadi kita belajar tentang TPC, ini di semester 1, di semester 2 kita akan belajar tentang MPN. Itu yang akan kita pelajari. Jadi kita belajar 2 perhitungan bakteri dan 2 identifikasi bakteri. Itu yang akan kita pelajari di analisis mikrobiologi 1 tahun ke depan. Nah, nanti gimana praktikumnya, Bu? Gitu kan itu banyak praktikumnya, nanti gimana? Nah, dari kebijakan sekolah menginginkan bahwa nanti ada 2 pembelajaran. Ada pembelajaran dalam jaringan ataupun pembelajaran di luar jaringan.
Nah, diharapkan nanti keadaannya sudah membaik, kita bisa bertemu di pembelajaran luar jaringan untuk praktikum. Nah, untuk materinya bagaimana? Untuk materinya tetap akan saya sampaikan secara online. Entah nanti saya upload video di YouTube ataupun melalui penugasan di Google Classroom seperti biasa. Oke, nanti silakan dicatat bab-babnya apa saja. Nah, saya harap sebelum nanti saya memberikan materi, kalian sudah mencari tahu terlebih dahulu tentang materi yang akan saya ajarkan, sehingga nanti pembelajarannya dua arah, tidak hanya dari saya saja sebagai sumber utama referensi, tapi kalian juga sudah mempunyai referensi yang lain. Oke, selanjutnya saya akan langsung masuk ke analisis kimia instrumen. Biar langsung aja. Jadi nanti di analisis kimia instrumen ini, itu kalian pelajari selama 2 tahun. Kan kalian pelajari selama 2 tahun. Nah, untuk kelas 11, itu kita belajar mulai 3.1 sampai 3.10. Kita akan belajar mulai 3.1 sampai 3.10 untuk kelas 11. Dan untuk kelas 12 itu 3.11 sampai 3.20. Nah, saya akan menjelaskan sedikit aja bab-babnya apa saja. Jadi yang bab pertama adalah menerapkan analisis potensiometri. Nanti potensiometri itu apa? Kita pelajari di bab 1 ya. Jadi potensiometri, setelah nanti kita menerapkan analisis potensiometri, di bab 2 kita mengevaluasi data hasil analisis potensiometri. Lalu di bab 3 kita akan menerapkan analisis konduktometri. Jadi ini semua potensio, kondukto itu berhubungan kimia dan listrik. Ada hubungannya kimia dan listrik. Lalu setelah nanti menerapkan di 3.4 kita mengevaluasi data hasil analisis konduktometri. Lalu yang 3.5 adalah menganalisis elektrogravimetri. Berarti ada kata elektro dan ada gravimetri. Berarti ini akan ada hubungannya dengan elektrik atau listrik dan gravimetri. Gravimetri adalah endapan. Jadi nanti kita di elektrogravimetri belajar berhubungan dengan listrik dan endapan. Lalu di 3.7 itu kita menerapkan analisis polarimetri. Jadi polarimetri ini nanti kita belajar berhubungan dengan cahaya. Jadi di polarimetri ini kita akan belajar berhubungan dengan cahaya. Setelah itu 3.9 menganalisis spektrofotometri. Spektrofotometri ini juga akan berhubungan dengan cahaya. Jadi kita belajar 3 bab yang berhubungan dengan listrik dan 2 bab yang berhubungan dengan cahaya. Itu yang akan kita pelajari di analisis kimia instrumen. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan terlebih lanjut, nanti bisa langsung diskusi lewat WhatsApp atau nanti bisa ditanyakan di Google Classroom seperti biasa. Silakan dicatat di bukunya masing-masing. Saya tahu ini meskipun kalian belajar dalam jaringan atau online, kalian tetap harus punya buku untuk mencatat semua materi-materi yang akan nantinya disampaikan melalui online maupun waktu tatap muka. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga tetap sehat selalu agar kita bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.